Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Pakualaman, dahulunya adalah satu, yaitu Kesultanan Mataram. Mataram yang semula hanya tanah hadiah, kemudian, oleh Ki Ageng Pamanahan dibangun menjadi Kadipaten Mataram. Setelah Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang wafat, pada tahun 1587, Kadipaten Mataram berdiri menjadi sebuah kesultanan. Danang Sutawijaya menjadi raja yang pertama dan bergelar Panembahan Senopati. Memerintah dari tahun 1587 sampai 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601, dan digantikan putranya, Raden Mas Jolang, bergelar Panembahan Hanyokroati. Pada tahun 1613, Panembahan Hanyokroati meninggal saat berburu di hutan Krapiak. Gelar anumertanya, Panembahan Sedokrapiak. Selanjutnya, yang diangkat menjadi raja adalah Pangeran Martopuro. Karena menderita penyakit, Pangeran Martopuro hanya bertahta sehari untuk kemudian digantikan kakaknya, yaitu Raden Mas Rangsang, yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pemerintahan Sultan Agung dianggap sebagai masa kejayaan Mataram. Wilayah-wilayah yang gagal ditaklukkan oleh pendahulunya, berhasil ditundukkan. Sultan Agung juga mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena keberaniannya menyerang VOC di Batavia, tahun 1628 dan 1629. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, ia digantikan putranya, Raden Mas Saidin, yang kemudian bergelar Sunan Amangkurat I. Ia memindahkan pusat pemerintahan Mataram dari Karta ke Pleret. Pemerintahan Amangkurat I dinilai sangat buruk. Selain ia berkawan dengan VOC yang dahulu mati-matian diperangi Sultan Agung, Amangkurat I juga berkonflik dengan putranya sendiri, Raden Mas Rahmat. Sampai-sampai, Raden Mas Rahmat berkongsi dengan Trunojoyo untuk memusuhi ayahnya itu. Saat Trunojoyo menyerang istana Pleret, Amangkurat I meninggalkan istana. Raden Mas Rahmat yang tadinya bersekutu dengan Trunojoyo, berbalik mengikuti ayahnya untuk mengungsi. Pada tahun 1677, Amangkurat I meninggal dalam pengungsian. Dalam pengungsian itu, Raden Mas Rahmat dinobatkan menjadi raja dan kemudian bergelar Amangkurat II. Atau disebut juga Amangkurat Amral, karena kedekatannya dengan VOC. Meski menjadi raja, Amangkurat II belum memiliki istana. Sebab saat pergi mengungsi, Amangkurat I menitipkan istana Pleret kepada Raden Mas Derajat, atau Pangeran Puger, adik dari Amangkurat II. Ketika Amangkurat I meninggal, Pangeran Puger juga menobatkan diri menjadi raja, bergelar Susuhunan ing Alogo. Karena istana Pleret diduduki Pangeran Puger, Amangkurat II membangun keraton baru, di Kartosuro. Atas bantuan VOC, Amangkurat II berhasil menumpas pemberontakan Trunojoyo. Amangkurat II juga berhasil memenangkan perselisihannya dengan Pangeran Puger. Membuat Pangeran Puger yang kala itu menduduki keraton Pleret, pergi meninggalkan istana dan terpaksa mengakui pemerintahan Amangkurat II, yang bertahta di Kartosuro. Pada tahun 1703, Amangkurat II meninggal, dan digantikan putranya, Raden Mas Sutikno, bergelar Amangkurat III. Amangkurat III tidak menyukai VOC. Amangkurat III juga tidak suka dengan Pangeran Puger. Ia berkeinginan untuk menyingkirkan pamannya itu, namun usahanya gagal. Pangeran Puger berhasil lolos, dan berkongsi dengan VOC, untuk menyerang Amangkurat III. Amangkurat III melarikan diri ke Pasuruan, minta perlindungan pada Untung Suropati. Pangeran Puger pun naik tahta di Kartosuro. Pada tahun 1706, VOC dan Kartosuro menyerang Pasuruan. Untung Suropati gugur. Dan, pada tahun 1708, Amangkurat III berhasil ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Pakubuwono I meninggal pada tahun 1719 dan digantikan putranya, Raden Mas Suryo dan kemudian bergelar Amangkurat IV. Pemerintahan Amangkurat IV berakhir pada tahun 1726 dan kemudian digantikan putranya, Raden Mas Proboswiyoso, yang bergelar Pakubuwono II. Pada tahun 1740, terjadi geger pecinan. Pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap VOC. Pakubuwono II berada di pihak VOC. Dan, hal itu mengakibatkan istana Kartosuro diduduki pemberontak. Mereka mengangkat raja baru yang disebut Amangkurat V.
atau kadang disebut Sunan Kuning. Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo, untuk nantinya mendirikan keraton baru di Surakarta. Ketika itu, Sunan Kuning sudah ditangkap VOC, dan dibuang ke Sri Lanka. Meski demikian, Pakubuwono II masih dihadapkan pada pemberontakan. Kali ini datang dari keponakannya sendiri, putra Amangkurat IV, yang bernama Raden Mas Said atau dipanggil juga Pangeran Sambernyowo. Akibat pemberontakan Raden Mas Said, Pakubuwono II menggelar sayembara untuk memadamkan pemberontakannya. Sayembara itu diikuti dan dimenangkan oleh adik Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Sujono, atau disebut juga Pangeran Mangkubumi. Namun, karena dihina oleh Belanda, Pangeran Mangkubumi kemudian malah bergabung dengan Raden Mas Said untuk memusuhi Pakubuwono II. Pada tahun 1749, Pakubuwono II meninggal karena sakit. Ia digantikan oleh putranya, Raden Mas Suryadi atau Pakubuwono III. Di waktu yang sama, di Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi juga menobatkan diri menjadi raja. Pada tahun 1755, atas prakarsa VOC, terjadilah perdamaian antara Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Perselisihannya diakhiri dengan perjanjian Giyanti, di mana Pakubuwono III memberikan separuh wilayah Surakarta kepada Pangeran Mangkubumi. Dengan ini, Pangeran Mangkubumi membangun Yogyakarta menjadi pusat pemerintahannya. Ia resmi menjadi raja, bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Akibat perjanjian itu, Raden Mas Said merasa telah dikhianati Pangeran Mangkubumi. Ia pun tetap memberontak dan harus menghadapi Surakarta, VOC dan Yogyakarta. Pemberontakan Raden Mas Said selesai pada tahun 1757, dengan digelarnya Perjanjian Salatiga, di mana ia mendapat beberapa wilayah yang kemudian disebut Mangkunegaran. Ia pun menjadi Adipati Mangkunegara I. Pada tahun 1788, Pakubuwono III meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Subadyo, yang kemudian bergelar Pakubuwono IV. Memerintah sampai tahun 1820. Pada tahun 1792, Sultan Hamengkubuwono I meninggal, dan digantikan putranya, Raden Mas Sundara, bergelar Sultan Hamengkubuwono II. Pada tahun 1795, Mangkunegara wafat dan digantikan cucunya, Raden Mas Sulomo, bergelar Mangkunegara II. Pada tahun 1810, Sultan Hamengkubuwono II diturunkan oleh Belanda karena dianggap mendukung pemberontakan Raden Ronggo Prawirodirjo. Sultan Hamengkubuwono II digantikan putra mahkota, yaitu Raden Mas Surojo, bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Pada periode ini, Sultan Hamengkubuwono III hanya setahun memerintah. Kekalahan Belanda atas Inggris membuat Sultan Hamengkubuwono II kembali naik tahta. Pada periode ini Hamengkubuwono II juga setahun memerintah, yaitu sampai tahun 1812. Karena memusuhi Inggris, ia dibuang ke Penang. Keadaan itu membuat Sultan Hamengkubuwono III kembali naik tahta sampai tahun 1814. Pada tahun ini, Pangeran Notokusumo, adik Sultan Hamengkubuwono II, oleh Inggris diberi kekuasaan yaitu Pakualaman. Pangeran Notokusumo menjadi Pakualam I. Mulai saat itu, Mataram telah terpecah menjadi 4. Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman. Pada tahun 1814, Hamengkubuwono III meninggal dan digantikan putranya yang masih berumur 10 tahun, yaitu Raden Mas Jarot. Pemerintahan Hamengkubuwono III didampingi Pakualam I sebagai wali raja. Pada tahun 1820, Pakubuwono IV meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Sugandi, bergelar Pakubuwono V. Pada tahun 1823, Pakubuwono V meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Sapardan, bergelar Pakubuwono VI. Pada tahun 1823, Hamengkubuwono IV juga meninggal dan digantikan putranya yang masih berumur 3 tahun, yaitu Raden Mas Gatotmenol, bergelar Hamengkubuwono V. Karena masih di bawah umur, pemerintahannya didampingi wali raja, salah satunya adalah Pangeran Diponegoro, yang merupakan kakak dari Sultan Hamengkubuwono IV.
Sebagai wali raja, Diponegoro menilai Belanda terlalu banyak turut campur urusan kerajaan. Kebijakan Belanda dan wali raja yang memberatkan rakyat ditentang oleh Diponegoro. Hal itu membuat Diponegoro meninggalkan istana, hingga puncaknya, Diponegoro menyulut Perang Jawa, pada tahun 1825. Perlawanan Diponegoro membuat Belanda memulangkan Sultan Hamengkubuwono II, untuk kembali bertahta. Pada periode ini, pemerintahan Hamengkubuwono II hanya selama 2 tahun, dari 1826 sampai 1828. Sultan Hamengkubuwono II yang meninggal di tahun 1828, kemudian digantikan Hamengkubuwono V lagi. Pada tahun 1829, Pangeran Notokusumo atau Paku Alam I meninggal dan digantikan putranya, Raden Notodiningrat, yang bergelar Paku Alam II. Pada tahun 1830 Perang Jawa berakhir. Diponegoro ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Pakubuwono VI yang dinilai mendukung perlawanan Diponegoro pun juga ditangkap dan dibuang. Kedudukannya digantikan pamannya, adik Pakubuwono V, yaitu Raden Mas Maliki Solikin, bergelar Pakubuwono VII. Memerintah dari tahun 1830 sampai tahun 1858. Pada tahun 1835, Mangkunegara II meninggal dan digantikan cucunya, yaitu Raden Mas Sarengat, bergelar Mangkunegara III. Pada tahun 1853, Mangkunegara III wafat dan digantikan sepupunya, yang sekaligus menantunya yaitu Raden Mas Sudiro, bergelar Mangkunegara IV. Pada tahun 1855, Sultan Hamengkubuwono V meninggal dunia. Karena calon putra mahkota masih dalam kandungan, Hamengkubuwono V digantikan oleh adiknya, Raden Mas Mustojo, bergelar Hamengkubuwono VI. Pada tahun 1858, di Surakarta, Pakubuwono VII meninggal dan digantikan kakaknya, Raden Mas Kuseni, bergelar Pakubuwono VIII. Pada tahun yang sama, Paku Alam II juga meninggal dunia dan digantikan putranya, Pangeran Sosroningrat, bergelar Paku Alam III. Pada tahun 1861, di Surakarta, Pakubuwono VIII meninggal dan digantikan putra Pakubuwono VI, Raden Mas Duksino, bergelar Pakubuwono IX. Pada 1864, Paku Alam III meninggal dan digantikan keponakannya, Raden Mas Notoningrat, bergelar Paku Alam IV. Pada tahun 1877, di Yogyakarta, Hamengkubuwono VI meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Murtejo, bergelar Hamengkubuwono VII. Setahun kemudian, pada tahun 1878, Paku Alam IV meninggal dan digantikan pamannya, Raden Mas Suryodilogo, putra Paku Alam II, bergelar Paku Alam V. Pada tahun 1881, di Mangkunegaran, Mangkunegara IV meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Sunito, bergelar Mangkunegara V. Pada tahun 1893, di Surakarta, Pakubuwono IX meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Malikul Kusno, bergelar Pakubuwono X. Pada 1896, di Mangkunegaran, Mangkunegara V meninggal dan digantikan adiknya, bergelar Mangkunegara VI, dan memiliki nama asli Raden Mas Suitno. Di Pakualaman, pada tahun 1900, Paku Alam V meninggal dan digantikan oleh putranya, Pangeran Notokusumo, bergelar Paku Alam VI. Hanya sebentar memerintah, Paku Alam VI meninggal. Karena putranya masih bersekolah, di Pakualaman dibentuklah Dewan Wali Raja yang mengatur pemerintahan. Baru pada tahun 1906, putra Paku Alam VI, Raden Mas Surarjo, dilantik menjadi Paku Alam VII. Pada tahun 1916, Mangkunegara VI mengundurkan diri dan digantikan keponakannya, Raden Mas Suryo Suparto, putra Mangkunegara V, bergelar Mangkunegara VII. Di Yogyakarta, pada tahun 1921, Hamengkubuwono VII digantikan putranya, Raden Mas Sujadi, bergelar Hamengkubuwono VIII. Di Pakualaman, pada tahun 1937, Paku Alam VII meninggal dan digantikan putranya,
Raden Mas Sularso Kunto Suratno, bergelar Paku Alam 8. Di Surakarta, pada tahun 1939, Pakubuwono X meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Antoséno, bergelar Pakubuwono XI. Di tahun yang sama, di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono VIII juga meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Dorojatun, bergelar Sultan Hamengkubuwono IX. Di Mangkunegaran, pada tahun 1944, Mangkunegara VII meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Saroso Suparto, bergelar Mangkunegara VIII. Setahun kemudian, yaitu tahun 1945, di Surakarta, Pakubuwono XI meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Suryo Guritno, bergelar Pakubuwono XII. Di Mangkunegaran, pada tahun 1987, Mangkunegara VIII meninggal dunia dan digantikan putranya, Raden Mas Sujiwokusumo, bergelar Mangkunegara IX. Pada tahun 1988, di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Harjuno Derpito, bergelar Hamengkubuwono X. Dan masih memerintah sampai sekarang. Pada tahun 1998, Paku Alam 8 meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Ambarkusumo, bergelar Paku Alam 9. Di Surakarta, pada tahun 2004, Pakubuwono XII meninggal. Terjadi perebutan antara kedua putranya, Raden Mas Suryo Partono dan Raden Mas Suryo Sutejo. Namun akhirnya, pada tahun 2012, mereka berdamai dengan Raden Mas Suryo Partono yang menjadi Pakubuwono XIII. Sementara, Raden Mas Suryo Sutejo menjadi Panembahan Agung. Pada tahun 2015, Paku Alam 9 meninggal dan digantikan putranya, Raden Mas Wijoseno Haryobimo, dilantik menjadi Paku Alam 10 pada tahun 2016. Pada tahun 2021, Mangkunegara IX meninggal dan digantikan putranya, Pangeran Bere Cokro Hutomo Wirosujiwo, dilantik menjadi Mangkunegara 10 pada tahun 2022. Sampai hari ini, dinasti Mataram masih memerintah, dengan Pakubuwono XIII di Surakarta, Hamengkubuwono X di Yogyakarta, Mangkunegara 10 dan Paku Alam 10 di Mangkunegaran dan Pakualaman. Demikian, semoga bermanfaat, terima kasih.